فسقاف الهدي عبد القادر بن حسين السقاف والهدي الهادي بن الصادق بن الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفرائهم والهدي أحمد بن زين الحبشي وأصول إبراهيم وثم إلى أرواح ثم إلى روح Basubari, almarhum Sa'i, almarhum Supeno Effendi, almarhum Sekak, almarhum Hermanto Purbo Kusumo, almarhum Sutrisno, almarhumah Tuminingsi, almarhumah Elis Chandrawati, almarhumah Mudrika, almarhumah Kasintan, almarhumah Artina, almarhumah Siti Widiati, Siti Widiawati, almarhum Sudarno, almarhumah Al-Tifah, wa usulihim wa furuhim wa jami' sadatina ali abi alawi anna Allah yataghashahum bil rahmah wal maghfirah wa yakhtim lana wa lakum bil husna ba'da tulul umur fi ta'atillah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa anna Allah yataqabbalu as-salah wa du'a ويصلح شأننا في الدارين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل إمام أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمين الذي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya, di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di majelis ta'lim wal maulid, yaitu untuk mempelajari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sudah sampai pembahasan Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Masih berkaitan dengan ilmu tauhid. Di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Al-Qahhar, lagi Maha perkasa, Maha memaksa. Di sini Khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah disebut Al-Badi, Badi'us samawati wal ard, yaitu alladzi khalaqa min ghairi mithalin sabiqin. Allah itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau manusia kan mau buat sesuatu mesti nyontoh dulu. Misalnya membuat helikopter, pasti ada yang dicontoh dulu. Mungkin terinspirasi dari capungnya, atau pesawat misalnya ya. Pesawat itu mungkin manusia membuatnya terinspirasi daripada apa? Burung. Dilihat burung itu bisa terbang, kemudian ketika mendarat kakinya duluan yang diletakkan, akhirnya dia buat. Dengan kecerdasan manusia tadi itu Allah kasih bisa membuat yang sama dari burung tadi, dilihat ternyata oh ini bisa dibuat jadi pesawat. Jadi ada yang dicontoh sebelumnya. Itu manusia ketika menciptakan sesuatu. Televisi misalnya, HP misalnya, HP mungkin ada dia nyontoh asalnya televisi, tapi ternyata semakin maju teknologi akhirnya dia bisa buat HP, smartphone, gadget. Jadi seolah-olah ini televisi kita kantongin sekarang. Kalau dulu setan itu ya di rumah aja, apa di mana, di kebun mungkin ya, atau di mana, tapi lama-lama kelamaan pindah ke rumah. Kenapa? Ada televisi. Sekarang bisa pindah ke kantong ya. Kita kantongin itu kadang-kadang. Ya, tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan ya, maka itu menjadi manfaat ya. Nah, di sini manusia itu menciptakan sesuatu pasti ada yang ditiru di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu tanpa ada mencontoh apapun sebelumnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kalau kita lihat redaksinya tadi itu Khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Jadi semuanya. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami menciptakan dari air segala sesuatu itu tadi menjadi hidup. Kata-kata kullu di situ ya tidak bisa kita artikan itu semuanya, itu segala sesuatu. Di situ sebagian, di situ sebagian, bukan semuanya. Karena ada yang tidak diciptakan dari air, bukan ada makhluk yang Allah ciptakan bukan dari sperma, bukan dari mani. Ada juga dari benda lain, seperti jin misalnya. Allah menciptakan jin daripada
percikan api, wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menciptakan bangsa jin itu daripada percikan api. Jadi kullu di situ nggak bisa kita artikan secara dohirnya saja. Jangan ketika kita membaca apapun redaksi, referensi kita artikan keseluruhannya. Ya, mungkin, kalau ini jelas sudah. Ya bisa kita artikan sebagian di sini. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Beliau Maha Esa. Itu yakin kita. Tapi ketika di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, itu nggak bisa kita artikan kullu di situ semuanya. Seperti hadis apalagi kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap, kalau itu diartikan secara dohirnya bahaya itu. Kalau diartikan setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka, ini bahaya ini. Makanya ulama di situ ada yang menafsirkan, yang maksud di situ adalah sebagian. Kullu di situ sebagian berdasarkan hadis yang lain. Kullu ainin zaniyah, setiap mata, kalau kita perhatikan secara zahir bahaya. Setiap mata itu berbuat zina. Oh gimana bahaya? Berarti semua mata dong. Nah, kata ulama sebagian di situ. Mata yang mana yang dianggap berzina? Yang memandang kepada perempuan yang bukan mahram, kepada auratnya perempuan, itu yang dianggap zina. Yang tidak memandang kepada perempuan yang bukan mahram, ya, kepada aurat perempuan, itu bukan zina. Paham ya? Nah itu di dalam hadis, kalau kita temukan hadis, kalau kita baca itu jangan langsung kita artikan secara zahirnya saja, semuanya di situ. Kalimat kullu. Jadi kullu di situ sebagian. Sebagian bid'ah itu sesat, tidak semuanya. Makanya para ulama membagi bid'ah tadi itu. Ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib, kata Imam Izzuddin bin Abi Salam, seperti mempelajari ilmu nahwu, untuk kita menjadi perantara supaya kita bisa paham Al-Quran, itu wajib. Begitu juga mempelajari hadis. Ya, sebelum kita mempelajari hadis, kita harus menguasai dulu ilmu nahwu, wajib itu. Ada lagi bid'ah yang makruhah, bid'ah yang makruh, yaitu membuat hiasan di dalam masjid. Ada lagi bid'ah yang sunnah, ya, seperti mendirikan lembaga pendidikan misalnya, ya, itu sunnah, itu suatu gagasan yang baik, karena di dalam hadis dikatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa orang yang membuat suatu gagasan yang baik kemudian diamalkan oleh orang setelahnya, dia mendapat pahala. Dia melakukan yang pencetus pertama kalinya dapat pahala. Orang yang mengikuti setelahnya juga dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Kita buka majelis taklim, kemudian diteruskan oleh keturunannya setelahnya. Buka lembaga pendidikan, pesantren, atau TPQ, ya, atau madrasah diniyah. Dia udah meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh anaknya, terus dapat pahala mengalir tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa orang yang melakukan, yang menggagas perbuatan yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha ba'dahu, dan dosa orang yang meniru kepadanya setelah dia meninggal dunia, yang melakukan gagasan yang telah dibuat tadi itu diikuti. Saya misalnya buka kafe, di dalamnya ada campur laki perempuan, apalagi ada khamar di situ, atau misalnya diskotik. Ini yang buat pertama kali
dia dapat dosa selama orang melakukan perbuatan tadi itu. Kalau dia meninggal dunia diteruskan oleh anaknya, dosanya terus mengalir, dosa yang mengalir seterusnya itu. Falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'da min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dari dosanya. Nah, jadi di situ ada sunnah yang sayyi'ah, ada sunnah yang hasanah. Begitu juga bid'ah, ada yang sunnah, ya, seperti kita membuka lembaga pendidikan, madrasah atau pondok pesantren. Itu kan belum ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu gagasan yang baik. Jangan diartikan yang belum dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bid'ah, itu keliru. Banyak perbuatan yang belum dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sahabat Bilal radhiyallahu anha, ya, beliau itu setiap batal wudu kemudian sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Bilal, kepada sahabat Bilal, ya Bilal, inni sami'tu duffana alaika fil jannah, wahai Bilal, aku dengar suara sendalmu, terompahmu sudah ada di surga. Sampai Rasulullah SAW sendiri heran, suara sendalnya sudah di surga. Kalau kita, gimana kita? Jangankan sendalnya, manusianya aja belum tentu. Mudah-mudahan min ahli surga, ya, amin. Apa kata Rasulullah SAW yang membuat engkau ini mendahulukan aku, kata Nabi SAW. Akhirnya sahabat Bilal mengatakan, enggak, aku hanya, ya Rasulullah, kullama ahdastu tawaddatu wa shallaitu rakaatain. Aku ini setiap aku batal wudu, kemudian aku wudu, dan kemudian aku sholat 2 rakaat. Dan itu Rasulullah SAW belum pernah melakukan itu. Setiap batal wudu, sholat wudu, kemudian sholat 2 rakaat, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dilakukan oleh sahabatnya. Rasulullah tidak menegurnya. Rasulullah tidak mengatakan kepada Bilal, oh kamu berarti, ya Bilal, sudah melakukan perbuatan yang bid'ah. Tidak, Rasulullah SAW setuju dengan perbuatan Bilal. Begitu juga ada sahabat yang lain, itu yang mengatakan Rabbana lakal hamdu di dalam sholatnya. Itu ketika Rasulullah SAW sholat, selesai sholat, Rasulullah tanya, siapa tadi yang mengatakan Rabbana lakal hamdu itu? Ini sahabat heran, loh, jangan-jangan saya disalahkan nanti. Dalam hatinya sudah perasaannya nggak enak. Tapi kata Rasulullah SAW, itu adalah perbuatan yang baik. Aku melihat malaikat itu ada sekitar 30 lebih malaikat itu berusaha mengangkat amal tadi itu ke langit. Dan ini nggak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini segala sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu adalah perbuatan yang baik, tidak menentang agama, tidak menyalahkan agama. Itu adalah perbuatan yang bagus. Itu adalah bid'ah yang sunnah. Sebagaimana tarawih misalnya, ya, itu belum dilakukan Nabi SAW. Di zaman Rasulullah hanya ada qiyamul lail. Tapi itu adalah perbuatan yang baik, sehingga dikatakan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ni'matil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, jadi itu belum pernah dilakukan Rasul SAW, tapi itu perbuatan yang baik, maka itu nggak ada masalah. Itu perbuatan yang harus dibuat, ya, yang perlu kita teruskan setelahnya. Kemudian juga ada bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah, ya, sebagaimana pengumpulan Al-Quran, ya, di zamannya sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dikumpulkan Al-Quran. Di zaman Rasulullah SAW belum pernah dikumpulkan Al-Quran, hanya ada yang hafal dan di lembaran dari kulit kambing atau yang lainnya, ya kan, belum pernah dikumpulkan. Sahabat Abu Bakar yang mengumpulkan itu. Maka kalau itu adalah perbuatan bid'ah, berarti sahabat Abu Bakar telah melakukan perbuatan yang salah kalau gitu. Nah, itu dilakukan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sebelumnya beliau mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain musyawarah.
ternyata disepakati. Akhirnya di zaman Sayyidina Abu Bakar dibuat Al-Quran itu menjadi satu naskah, dikumpulkan, jadikan satu naskah. Kemudian di zaman Sayyidina Umar diteruskan itu sampai di zaman Sayyidina Utsman, baru Al-Quran itu disalin ulang, dibuat 4 induk, dikirim ke Baghdad, Irak, dan Mekah, Madinah. Baru setelah itu diperbanyak lagi. Sampai sekarang yang masih asli di zaman Sayyidina Utsman bin Affan masih ada sekarang di museum, di museum Mekah, Mathaf Mekah, sampai sekarang masih ada itu, yang Mushaf Utsmani. Nah, itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu perbuatan tidak menentang agama. Begitu juga bid'ah mubahah, ya, kita salaman setelah sholat. Ya, selesai sholat, ada orang menjulurkan tangan kepada kita salaman, itu nggak ada masalah. Itu bid'ah yang mubahah. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan salah paham di dalam memaknai hadis. Jangan langsung membacanya secara zahirnya saja, tapi lihat juga bagaimana pendapat ulama di situ. Karena kalau enggak, kita bisa membahayakan nanti. Kita bisa menganggap banyak orang salah nanti. Padahal yang salah pemahaman kita sendiri kadang-kadang. Nah, itu perlunya kita harus ada guru. Nah, kemudian di sini dikatakan wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan utusannya, ila jami'il khalqi, ke seluruh makhluk, lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka, maksudnya di dunia, wa ma'adihim, dan tempat kembali mereka, maksudnya akhirat. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah, dan Allah Subhanahu wa taala mendukungnya, menguatkannya Nabi Muhammad SAW bil mu'jizat, dengan mu'jizat al-dhahirah, yang jelas. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk. Ya, ke semua makhluk, bahkan ke bangsa jin pun. Tapi utusan tadi itu taklif, untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun kepada para malaikat itu risalah tasyrif, untuk menyampaikan kepada mereka, ya, tidak ada kewajiban bagi mereka, ya, hanya menjadi Nabi Muhammad SAW ini untuk menampakkan kemuliaannya di hadapan para malaikat, tasyrif. Dan Allah Subhanahu wa taala mendukung, menguatkan para nabi itu dengan mukjizat. Dan biasanya yang terjadi di zaman nabi masing-masing itu, dilihat apa yang di saat itu yang sedang heboh di saat itu. Misalnya di zaman Nabi Allah Isa itu, ya, di zaman Nabi Allah Isa yang lagi ngetren di zaman itu adalah ilmu kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Isa, mendukung Nabi Isa dengan mukjizat, yaitu yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang terkena penyakit belang, ya, bahkan juga buta, bahkan yang paling tinggi, yang udah hidup bisa, yang udah mati bisa hidup kembali, yang udah meninggal dunia bisa hidup lagi. Di zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang lagi ngetren di saat itu, yang lagi heboh di saat itu, ya, yaitu adalah sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Musa dengan mukjizat, yaitu tongkatnya yang bisa menaklukkan kekuatan-kekuatan sihir.
di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat itu yang lagi ngetren itu sastra, bahasa. Yang masing-masing orang Arab tadi itu membuat syair-syair, dendangan-dendangan syair, puisi-puisi begitu, bahkan berlomba-lomba, maka yang menang bisa ditaruh itu tadi, syair-syair tadi di Ka'bah. Pokoknya adu keindahan di dalam menampilkan apa? Syair. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat, yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Apa pengertiannya mukjizat tadi itu? Amrun kharigun lil 'adah, yaitu suatu perkara yang kharigun lil 'adah, yang luar biasa. Bukan perkara yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Kharigun lil 'adah, magrunun bit tahaddi, yang dibarengi dengan tahaddi, menantang, penentang ini menantang lawannya. Salimun anil mu'aradah, tapi tidak ada yang bisa menandinginya. Itulah mukjizat. Jadi nantang orang untuk berbuat yang sama tapi nggak bisa menandingi. Ya, seperti tadi Nabi Isa, Nabi Musa, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya ada yang coba-coba menandingi, berbuat membuat Al-Qur'an yang KW, ya. Palsu itu apa? KW bahasa sekarang. HP kan ada asli, ada KW. Ini ada orang Musailamah Al-Kadzab, itu mencoba menandingi Al-Qur'an. Dia membuat surat yang mirip dengan surat Inna a'tainakal kautsar. Ya, kan ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini ada Musailamah buat Inna a'tainakal jawahir. Inna a'tainakal jawahir, katanya Musailamah Al-Kadzab. Yang ayat keduanya itu, yang ayat keduanya, yang pertama itu dibuat sendiri nih, Inna a'tainakal jawahir. Yang ketiganya fasholli li rabbika wahajir, fasholli li rabbika wahajir inna syani'aka huwal kafir. Kalau kita lihat sekarang dengan surat Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar ini tadi jumlah ayat yang pertama itu ada 10 huruf hijaiyah yang tidak diulang-ulang. Yang kedua juga begitu, yang tidak diulang-ulang ada 10. Yang ketiga juga begitu, jumlah huruf hijaiyah yang ada di dalamnya ada 10 ayat yang tidak terulang-ulang. Kalau yang banyak terulang itu alif, dan itu kalau kita total dari 3 ayat tadi sekitar 10. Subhanallah ya, ini keajaiban Al-Qur'an. Kalau kita lihat mungkin isyarah dari Allah Subhanahu wa taala, karena jumlah huruf yang tidak terulang, huruf hijaiyahnya itu 10, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Terus yang terulang juga 10, yaitu huruf alif, yang banyak terulang di situ 10 juga. Di total semuanya 10. Ternyata jumlah surat ini semuanya serba 10 kalau kita lihat. Dan akhirnya surat Al-Kautsar itu ra, ya. Akhirnya ra. Ra itu kalau kita lihat di huruf hijaiyah, huruf yang keberapa? Ke-10. Dan jumlah surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang akhirnya huruf ra ada 10. Dan ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, karena salat Idul Adha itu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Fasholli li rabbika, salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, sembelihlah binatang ternak, maksudnya kurban. Itu 10.
Subhanallah, kalau kita lihat nih semuanya pas ya, semuanya 10 isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Nah itu dibanding tadi, kalau kita lihat apa yang ajaib dari yang tadi itu, inna a'tainakal jawahir. Apa yang kita lihat? Apa di situ yang istimewa? Gak ada yang istimewa di situ, tapi yang ini luar biasa, sehingga tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu adalah Al-Quran ya. Allah menurunkan Al-Quran, dan malam diturunkannya Al-Quran dijadikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala merayakan malam diturunkannya Al-Quran. Malam diturunkannya Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah merayakannya. Maka malam diutusnya Nabi Muhammad SAW lebih baik dari 1000 kedudukan, lebih baik dari 1000 kemuliaan. Kalau malam diturunkannya Al-Quran menjadi lebih afdal daripada 1000 bulan, bagaimana diutusnya, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW? Tentunya malam itu adalah malam yang lebih afdal, lebih baik dari 1000 kemuliaan. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi itu mukjizat tadi mukjizat. Kalau urusan yang luar biasa, perkara yang luar biasa, tapi diberikan bukan kepada para nabi, tapi hanya kepada manusia yang beriman, maka itu namanya apa? Karamah, keramat. Nah itu ada, dan dalilnya keramat banyak, luar biasa. Kalau kita baca Al-Quran banyak kita temukan. Di antaranya Ashabul Kahfi, itu punya keramat. Apa keramatnya? Tidur 309 tahun, 300 sinina wazdadu tis'a. Kalau ada orang zaman sekarang tidur jangan 300 tahun, seminggu udah lewat dia. Seminggu modar, anak yakin modar sudah itu. Itu karamah. Ashabul Kahfi karamah itu. Itu dalilnya keramat dari situ. Ya kan? Bahkan juga Sayyidatuna Maryam keramatnya disebutkan di dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi yang mengasuh Sayyidatuna Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Jadi setiap masuk di dalam kamarnya tadi itu, padahal dijaga, ditutup, dikunci, tapi di situ ada makanan langsung ada makanan. Ya, sampai heran Nabi Zakaria, dari mana ini? Nggak ada orang keluar masuk di saat itu, tapi tiba-tiba langsung ada makanan. Nah, kata Sayyidatuna Maryam apa? Ditanyakan oleh Nabi Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadha, ini dari mana ya Maryam? Maka beliau mengatakan, Sayyidatuna Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keramat itu. Sayyidatuna Maryam ini dari lahirnya, kemudian kehidupannya, bahkan keramatnya diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menceritakan Sayyidatuna Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam, ceritakan di dalam kitab, di dalam Al-Quran Maryam. Bagaimana Sayyidatuna Maryam itu? Kesolehannya, karamatnya. Nah, kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan, mengisahkan Sayyidatuna Maryam yang beliau memiliki kelebihan dari kesolehannya sehingga ada kelebihan, bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masa kita baca Maulid dibilang bid'ah? Masa kita membaca riwayat hidupnya Nabi SAW dibilang bid'ah? Siti Maryam dari awal, dari dilahirkan ya sampai keramat-keramatnya disebutkan di dalam Al-Quran, sungguh
Bodoh sekali orang mengatakan kita baca maulid itu bid'ah. Nabiullah Isa kelahirannya apa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan kelahirannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masa kelahiran Nabi SAW dibilang bid'ah? Itu bodoh sekali orang yang begitu, keliru sekali. Karena itu jangan sampai kita keliru di dalam memahami dalil-dalil, referensi. Paham ini ya? Nah, jadi kalau urusan yang luar biasa diberikan kepada orang soleh, orang yang beriman, yang soleh, kita tahu dia istiqomah, kemudian dia punya kelebihan, itu namanya keramat. Dan itu banyak ya, dan itu banyak. Bahkan yang ma'ruf, yang sering kita adakan biasanya haulnya itu ya, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu di mana-mana ya. Biasanya Rabiul Tsani itu banyak orang mengadakan haul itu. Luar biasa kalau kita baca manaqibnya, luar biasa. Bahkan salah satu cara supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah, kalau kita mempunyai hajat, baca manaqibnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Luar biasa, dan itu keramatnya ulama sepakat itu. Para ulama baik ahli fiqih, Imam Nawawi itu mengatakan keramatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mutawatir. Enggak ada kebohongan di situ. Sepakat itu karamah betul. Banyak keramatnya. Ya, di antaranya beliau bisa membaca lintasan hati. Ya, jadi apa yang ada di hati kita dia bisa baca. Itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah di majelisnya ada begitu. Ada satu orang yang punya lintasan hati, jadi ada unek-unek. Sampai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan isi hati orang tadi ini. Semuanya diceritakan. Sampai akhirnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir mandang kepada dia. Dia sendiri udah berasa ini seperti yang diceritakan yang di dalam hatinya. Itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan masih banyak lagi. Tapi kita ketika melihat karamah seperti itu, ya jangan kita lihat karamahnya saja, tapi istiqomahnya juga. Bagaimana amalannya dia, ya bagaimana beliau istiqomahnya menjaga dirinya, ya, dan gak pernah dusta. Waktu beliau itu dikirim oleh orang tuanya untuk belajar, dia bawa di sakunya itu uang 40 dinar. Nah, 40 dinar kalau sekarang sekitar 75 juta. Nah, lumayan ini ya, bisa beli apa itu kalau zaman sekarang? Mobil ya, mobil bekas dapat itu ya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waktu masih kecil belajar itu, begitu di tengah jalan ketemu perampok, anak kecil, apa di dalam kantongmu itu? Duit, uang, kata dia. Ditunjukkan, karena pesan orang tuanya jangan bohong, kata orang tuanya. Udah, itu dipegang teguh oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu ketemu perampok, ini duit isinya. Sampai perampok itu nggak percaya, karena banyak itu, 40 dinar lumayan. Sampai ini perampok heran, ini kok orang jujur ini, nggak ada orang seperti dia ini, anak kecil seperti dia nggak ada. Sampai akhirnya pemimpin dari perampok tadi itu tobat, gara-gara kejujuran Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kita lihat di situ, orang tadi ini, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani tadi ini nggak cinta kepada dunia. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya akan dijaga daripada dunia. Nggak cinta kepada dunia. Itu pasti orang yang soleh atau siapapun, dia nggak akan cinta. Allah jaga dia daripada cinta dunia, karena cinta dunia ini bahaya. Bisa orang tadi itu ya gara-gara dunia ya tukaran ribut, putus tali silaturahim ya, saudara bisa tengkar gara-gara harta. Bahkan orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua bisa ribut gara-gara harta. Ya, belum lama kita dengar ya, ada berita begitu. Anak melaporkan orang tuanya gara-gara harta.
Nah itu bahayanya harta. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani Allah jaga dari cinta dunia. Gambarannya nih, kalau kita punya anak kita masih kecil, batuk misalnya atau pilek, kita larang dia, nak jangan makan es krim, jangan makan permen. Bukan karena benci kepada anak kita, tapi apa? Karena sayang, karena cinta. Nah begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai hambanya, dia akan dijaga daripada cinta dunia. Makanya dia nggak ada di antara mereka, ceritanya cinta dunia itu nggak ada di antara mereka. Kemudian di situ wa annahu alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, beliau adalah shadiqun, benar, fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirat wal mizan wal haud. Beliau adalah benar dari semua yang beliau mengabarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beliau informasikan dan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minas sirat, yang dikabarkan tentang sirat, bahwa nanti kita manusia ini bakal melewati sirat, itu benar adanya dan kita harus yakin itu. Dan sirat ini ya, jembatan itu dibentangkan di atas punggung jahanam, neraka jahanam. Itu panjangnya 1000 tahun dia tanjakan, 1000 tahun datar, 1000 tahun lagi turun, 1000 tahun. Dan kita bakal lewatin itu 1000 tahun. Dan bentuknya lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Semua bakal lewat itu. Wal mizan, juga yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang mizan, timbangan. Nanti juga amal kita bakal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ditimbang yang baik, yang buruk. Mudah-mudahan kita termasuk yang timbangan baiknya lebih berat daripada yang buruk, daripada dosa ya, karena dikatakan di dalam Quran, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir, yang berat timbangannya, timbangan baiknya berat daripada dosanya, itu yang kehidupannya nanti dapat ridha dari Allah Subhanahu, itu yang aman, itu yang selamat. Tapi sebaliknya, kalau timbangan keburukannya lebih berat daripada pahalanya, dia bakal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita selamat, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.